Halo, perkenalkan, saya Lisa Victoria Tita, mahasiswa Politeknik Negeri Ambon, jurusan Teknik Mesin, program studi Teknik Produksi Migas, dengan NIM 1322184013. Mata kuliah Keekonomian Migas dan Panas Bumi, semester 6, tahun ajaran 2024-2025. Dalam video ini, saya akan menyampaikan penjelasan terkait NPV, IRR, dan payback period. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu NPV. NPV adalah metode untuk menilai apakah suatu investasi atau proyek menguntungkan dengan cara membandingkan uang keluar atau cash outflow, biasanya investasi awal, dan uang masuk atau cash inflow, penerimaan tiap tahun. NPV memiliki rumus yaitu CFT per dalam kurung 1 tambah R tutup kurung pangkat T kurang I, di mana CFT adalah cash inflow tahun ke-T, R adalah tingkat diskonto, dan I adalah investasi awal. Dengan interpretasi, jika NPV lebih dari 0, proyek menambah nilai perusahaan atau proyek layak dijalankan. Jika NPV sama dengan 0, proyek impas boleh dipertimbangkan. Dan jika NPV kurang dari 0, proyek rugi atau sebaiknya ditolak. Kemudian, apa itu IRR? IRR adalah tingkat bunga yang membuat NPV sama dengan 0. Dengan kata lain, IRR adalah tingkat keuntungan real dari suatu proyek. Cara berpikir sederhana, bayangkan IRR sama dengan bunga bank maksimum yang boleh kita bayar agar proyek tetap untung. Kalau biaya modal perusahaan lebih rendah dari IRR, maka investasi aman. Dengan interpretasi, jika IRR lebih dari cost of capital, maka proyek menguntungkan. Jika IRR sama dengan cost of capital, impas. Dan jika IRR kurang dari cost of capital, merugikan. Selanjutnya, apa itu payback period? Payback period adalah waktu yang diperlukan sampai arus kas masuk atau inflow berhasil menutup modal awal atau outflow. Metode ini tidak memperhitungkan nilai waktu uang, jadi sifatnya lebih sederhana dibanding NPV atau IRR. Dengan interpretasi, semakin cepat payback, semakin rendah risiko proyek. Investor sering memberi batas maksimum payback, misalnya proyek harus balik modal kurang lebih 4 tahun. Baik, kita masuk pada contoh studi kasus. Sebuah perusahaan ingin berinvestasi dalam sebuah proyek baru. Investasi awalnya sebesar 50 juta, arus kas masuk bersih yang diharapkan dalam 5 tahun. Tahun pertama sebesar 15 juta, tahun kedua 20 juta, tahun ketiga 25 juta, tahun keempat 15 juta, dan tahun kelima 10 juta. Dengan tingkat diskonto sebesar 10%, diubah ke pecahan desimal menjadi 0,10. Untuk menghitung NPV, kita gunakan rumus NPV sama dengan CFT per dalam kurung 1 tambah R tutup kurung pangkat T kurang I. Seperti gambar yang saya tampilkan, NPV mendapatkan hasil sebesar Rp15.402.536. Karena NPV bernilai positif, proyek ini dianggap layak untuk dijalankan. Baik, kita lanjut untuk menghitung nilai IRR. Seperti gambar yang saya tampilkan, dengan menggunakan kalkulator keuangan atau spreadsheet, kita dapat menemukan nilai IRR-nya adalah sekitar 18,22%. Karena nilai IRR sebesar 18,22% lebih besar dari tingkat diskonto yang disyaratkan sebesar 10%, proyek ini dianggap menguntungkan dan layak diterima. Baik, kita lanjut pada payback period. Menghitung payback period masih menggunakan data yang sama. Investasi awal sebesar 50 juta, arus kas masuk bersih tahun pertama 15 juta, tahun kedua 20 juta, tahun ketiga 25 juta, tahun keempat 15 juta, dan tahun kelima 10 juta. Tahun 0, arus kas kumulatifnya sebesar minus 50 juta. Tahun pertama arus kas masuk sebesar 15 juta, arus kas kumulatif sebesar minus 35 juta. Tahun kedua arus kas masuk sebesar 20 juta, arus kas kumulatif sebesar minus 15 juta. Dan tahun ketiga arus kas masuk sebesar 25 juta, arus kas kumulatif sebesar 10 juta.
Pada akhir tahun kedua, kita masih memiliki sisa investasi yang belum kembali sebesar 15 juta. Pada tahun ketiga, arus kas masuk adalah 25 juta. Untuk menghitung sisa waktu yang dibutuhkan pada tahun ketiga, sisa waktu sama dengan sisa investasi pada akhir tahun kedua per arus kas tahun ketiga. Sisa waktu sama dengan 15 juta per 25 juta sama dengan 0,6 tahun. Jadi payback periodnya adalah 2,6 tahun, di mana 2 tahun tambah 0,6 tahun artinya investasi awal akan kembali dalam waktu 2,6 tahun.